Nah ini kondisinya. memang kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau bentuknya seperti ini tuh dia sudah bentuknya smog namanya. Jadi SMOG, smoke, asap, Oh iya ditambah iya. kabut. Jadi si udara itu tidak bisa bergerak. Kita kasih solusi. Dokter Kevin Mak. Hey. Dok, lihat ya dok. Ini Anda sepertinya sangat pantas dan pas untuk membahas kualitas udara Jakarta terburuk nomor 1 di dunia pada Minggu pagi. Sayangnya headline-nya harus seperti ini ya. Alhamdulillah dapat peringkat juga Jakarta. Walaupun juara 1 di kategori yang salah ya. Iya, Bang itu dia tuh. Itu tuh jadi, aduh, coba yang berikutnya lagi deh. Dari Kementerian Kesehatan coba webnya. Nanti kita Iya. bahas nih dok. Yes. Ya. Polusi udara di Jakarta, ya, perpendek usia 20 bulan. Bener. Ini benar. Jadi kalau kita bayangin ya, sebenarnya polusi itu kan hal kecil. Bang Dery bayangin deh, 2-3 tahun lalu mana ada kata polusi, ya kan? Yang ada COVID semua. Padahal polusi itu udah berjalan bang. Dari tahun 2019, akumulasi terus sampai di tahun ini. Dan di tahun ini tuh banyak faktor yang bisa bikin si polusi ini tuh terasa makin parah lah. Sebentar, polusi yang dimaksud ini adalah polusi udara dari mungkin apa ya, gas, Ya. knalpot, yang gitu-gitu lah, bahan bakar. Mhm. Ada hubungannya nggak sama COVID? COVID ini kan udah udara juga. Tapi kalau virus ini nggak masuk dengan polusi, karena mindset orang polusi itu karena kotor. Kotor ya, benar-benar. Kalau COVID itu gimana? Ya, jadi kalau COVID itu dia adalah penyakit. Nah, dia adalah penyakit yang kita udah tahu disebabkan karena virus, tapi ternyata polusi ini tuh berjalan tandem nih dengan si COVID ini. Oh. Nah, saya coba jelasin dikit nih Bang Dery. Jadi dulu nih pas kita kena COVID awal-awal itu kan gejalanya berat ya Bang ya. Banyak yang mohon maaf lewat juga nih gitu kan. Nah, sekarang baru yang surviving ini, apalagi yang lewat Omicron terakhir itu tuh Bang, baru mulai kerasa nih. Pada mulai kerasa gejalanya, batuk lama sembuhnya, lebih susah sembuhnya, gampang nularinnya. Nah, itu adalah satu efek imunitas kita yang terganggu akibat si long COVID syndrome namanya. Jadi dia memang terinfeksi COVID, bisa bertahan sampai beberapa bulan sampai bahkan tahunan. Kita tambahin lagi nih sama bumbu pedesnya, bumbu sedapnya yaitu adalah polusi udara ya. tadi. Jadi makin jadi dia. Nah itu dia tuh, coba lihat deh. Jadi berita-berita ini kan lagi marak banget, bahkan sekarang jadi gorengan ya. Ada yang bilang, ini jangan-jangan pengalihan isu 2024 nih. Nah loh. Jangan-jangan ini ada penyerangan terhadap yang dulunya pernah menjabat di Jakarta nih. Waduh. Ya kan macam-macam ya. Artinya ya terserah lah. Saya nggak ngurusin di situ karena kasih solusi juga nggak ngomongin politik praktis. Tapi dampak buat pengusaha yang pengen berbisnis, yang ujung-ujungnya juga kan katanya ada wacana mau WFH kalau makin parah nih polusi ya. Benar. Karena gini, yang namanya polusi itu kan berdampak bagi semuanya. Itu pebisnis, pengusaha, tenaga profesi, siapapun itulah. Pasti kita ngerasain, apalagi buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, terutama DKI Jakarta. Kita udah lihat tiap hari, kayaknya nggak pernah bang, 2-3 bulan terakhir ada langit biru. Coba inget-inget deh pada deh. Oh iya. Iya kan? Putih sama abu ya. Dan jatuhnya kabut. Awalnya saya pikir, tumben nih ada kabut. Tapi kok tiap hari? Kan jadi masalah tuh ya. Oke. Nah ternyata diteliti lebih lanjut, memang kualitas udara kita tuh makin akhir-akhir ini makin jelek. Coba ya udah kita cek aja nih. Cek aja langsung. Kualitas udara kan saya juga baru tahu nih dari Dr. Kevin, yaitu iqr.com/id untuk di Indonesia ya. Betul. Ini asik banget ya kelihatannya karena coba ke TikToknya bentar dong. Maaf, balik lagi coba. Nah, beliau kan 4 juta followers nih. Kayaknya sangat pantas untuk membahas seperti ini teman-teman. Iya. Di TikTok, di IG juga gede banget ya, ngasih tips edukasi. Boleh yuk kita mulai IQR. Coba kita buka deh di website ya. Nah, jadi di sini ternyata unik ya. Ini bisa ngecek kualitas udara, monitor udara, penjernih udara dan lain sebagainya. Boleh dijelasin nggak ini cara mainnya gimana? Cara ngelihatnya bahwa ini buruk apa tidaknya gitu, Dok? Boleh. Jadi buat teman-teman, terutama saya rasa yang banyak pakai ini adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka pasti concern dan juga mereka khawatir karena anaknya sekarang sudah masuk ke fase-fase sekolah, terus juga yang beraktivitas di luar. Ini berguna banget. Teman-teman bisa cek tadi iqr.com ya. Jangan lupa pilih yang Indonesia. Nah, di sini ada 3 angka yang teman-teman wajib perhatikan. Yang pertama itu adalah angka di 119 tuh Bang Dery. Jadi itu namanya Air Quality Index atau kita singkat sebagai AQI, Air Quality Index. Artinya semakin tinggi Air Quality Index-nya itu adalah semakin buruk, Bang.
Karena dia punya ada nilai-nilai ideal di mana kalau di atas 110 kalau saya tidak salah itu dia masuk ke dalam, di sini ada keterangannya ya, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Contoh? Nah, contoh kelompok sensitif buat teman-teman yang lansia di atas 65 tahun. Next, anak-anak, bayi ya, terus juga teman-teman yang punya kondisi khusus nih. Misalnya kayak asma Bang Dery, alergi, penyakit kulit itu udah pasti pada kambuh semua akhir-akhir ini. Dan ternyata ini bukan feeling nih. Kalau teman-teman mungkin yang pada nonton, kira-kira kenapa ya di kantor gue banyak yang sakit? Nah, ini dia. Ternyata ada data dan memang sainsnya juga mendukung. Jadi angka ini 119. Ini masih mending Bang Dery. Kalau di jam-jam peak hour mobilitas tinggi pasti bisa lebih tinggi tuh. Kita bisa lihat ada beberapa angka di layar, ada yang sampai 158, itu sampai batas-batas menuju tidak layak hirup, Bang Dery. Oh, tidak layak. Ya, ini biasanya kalau peak hour atau mungkin jam-jam tertentu misalnya pulang kantor atau berangkat kantor. Yes. Prime time-nya kan biasanya pagi sama sore menjelang malam ya. Betul. Itu kan pulang-pulang kantor tuh. Itu kan keluar semua tuh knalpot, polusi dan lain sebagainya. Itu tinggi tuh, merah di sini. Sangat. Ini bisa mencapai up to 158. Kemarin paling tinggi kita pernah lihat di bulan-bulan Juli itu on average sampai 170-an Bang Dery. Jadi ini average-nya 119, yang kemarin 170-an. Betul sekali. Jakarta dan Jabodetabek sangat parah ya. Makanya ini jadi isu dan concern ya, memang sebagian besar media membahas, tapi ternyata fakta di baliknya juga cukup mengerikan. Gitu. Jadi buat teman-teman ini bukan menakut-nakuti, tapi memang ini nyata gitu, Bang. Ini nyata, ada data yang mendukung, banyak penelitian yang support ke sini juga. Makanya fokus kita dan juga terutama untuk pemerintah ini harus di-handle dengan cepat gitu, Bang. Ya kan pemerintah juga bukannya udah mengusung mobil listrik ya? Benar. Nah, tapi bukannya, maaf harus hati-hati nih. Kan mobil listrik bahan bakarnya dari mana? Batu bara? Betul. Batu bara ngeluarin polusi nggak? Nah itu dia Bang. Nggak, saya nanya, ya. tenang. Pelan-pelan Pak Dery. Aduh, tenang. Pelan-pelan ini ya, baru mulai kita nih, aduh. Iya kan maksudnya. Benar. Oke lah, di sini ada demand creation. Yep. Jadi para demand creator dia nge-create demand. Wah, aware nih, bahaya nih, awas gitu kan. P ini diangkat, isu-isu dilayangkan dan lain sebagainya. Oke. Gue tungguin kan pengusaha. Jadi kan ranahnya pasti ranah demand kan. Benar. Kemana arahnya nih? Kemana ya? Penggiringan opini. Oke, kemana nih arahnya nih? Oke, pengalihan isu. Kemana nih arahnya nih gitu? Oh, ternyata ada yang nyuruh beli mobil listrik. Waduh, bahaya ini. Temen saya. Temennya ya. Ioniq ternyata enak loh. Belum selesai ngomong. Benar. Oh gitu ya. Tapi kan bukannya pakai batu bara. Nah, jadi gini Bang. Jadi ternyata banyak riset yang menunjukkan buat teman-teman yang di DKI Jakarta ini ada 3 sumber kenapa si aki ini tuh tiap hari bisa tinggi. Ya rata-rata ada 3 nih. Apa tuh? Yang pertama, tadi kita udah bahas mobilitas. Ya di jam-jam tertentu. Di mana data ketika kita WFH tuh Bang, pas zaman-zaman pandemi tuh, semua orang di rumah kan. Nah, itu beberapa jenis polutan, jadi udara juga mengandung banyak jenis polutan, jadi kita akan coba sharing. Itu beberapa parameternya turun up to 40%, Bang. Bagus jadi, dong. Sangat baik. Makanya kalau Bang Dery ingat atau teman-teman ingat, di hari-hari pandemi itu ada langit biru, Bang. Oh iya. Matahari cerah. Hidup terasa lebih adem gitu ya, karena betul. Udara juga kelihatan lebih enak. Ternyata ada pengaruhnya. Itu pertama, mobilitas. Yang kedua adalah cuaca Bang. Gak bisa dibohongin bahwa akhir-akhir ini teman-teman ngerasa deh hampir gak pernah hujan, bener gak? Hampir tidak pernah hujan. Dan ternyata itu terjadi di seluruh dunia karena fenomena yang namanya El Nino, yaitu kemarau panjang, kebakaran hutan yang makin sering, dan juga jangan lupa panasnya ini bukan sekedar panas biasa loh. Ya, artinya ini panasnya ekstrim. Sampai kalau kita keluar sebentar sekarang itu sifatnya kerasnya udah menyengat. Nah, Dok, ini dia. AC mobil saya itu biasanya saya 22, 23 loh. Nah, itu kan. Sekarang kok tiba-tiba saya beralih ke 19, 20, 21. Dan masih panas, Bang. Masih panas. Itu dia, Bang. Benar. Aduh. Bukan mobilnya yang harus diservis, tapi memang lingkungannya yang semakin quote-on-quote semakin ganas, Bang. Gitu. Ada alasannya kenapa nih, teman-teman? Bayangin ya. Jadi, bumi kita itu, dia punya yang namanya atmosfer atau ozon. Normalnya ketika pancaran sinar matahari, sinar UV yang masuk ke dalam dunia gitu ya, masuk ke dalam lapisan ozon itu, dia akan dipantulkan kembali. Tapi karena adanya polusi yang semakin lama semakin banyak, ketika mau dipantulkan dia nggak bisa keluar, Bang.
Jadi akhirnya gimana? Kita kayak oven, dipanasin terus sampai akhirnya ya itu banyak teman-teman yang ngobrolin tentang climate change dan juga krisis tentang environment. Dan ternyata mulai terasa nih sekarang. Kalau dulu dianggapnya itu mah cuman hoax, itu mah cuman sekedar berita pengalian isu. Nah sekarang mulai nih kerasa dampak-dampak yang kita udah sebenarnya tabung sendiri secara tidak langsung gitu loh. Oh, isunya environment itu ngarahnya apakah nanti semua perusahaan juga harus dilabelin sama ESG? Nah itu dia Bang ya, harus dipertanyakan banyak juga. Banyak ya ininya ya. Bener. Makin banyak pertanyaan nih. Bener. Enggak, katanya suruh beli mobil listrik, tapi ada bahan bakarnya atau mungkin ya kelistrikannya kali ya. Saya kurang paham ya. Saya juga kurang paham. Ya, udah ternyata batu bara. Nggak tahu lah kalau yang tata surya itu gimana. Ya. Terus masalah isu environment. Betul. Kan tentang climate change apa segala macam. Ya, betul. ESG nih kayaknya nih arahnya nih gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah nih arahnya kemana. Ternyata poinnya tuh si polusi ini dihasilkan dari tadi ya 3 ya. Betul. 3 udah belum? Mobilitas yang pertama, yang kedua adalah fenomena cuaca ya. Walaupun cuaca kan nggak terus-menerus nih. Oke. Nah yang ketiga ini Bang, ini memang bukan hoax, bukan juga pengalihan, tapi ada datanya Bang. Yaitu adalah pembakaran dari industri energi dan juga industri pada umumnya. Nah jadi energi ini yang paling kita lihat di berita dan juga banyak orang-orang obrolin adalah batu bara Bang. Nah, kan saya bilang, sudah duga tuh. Nah ini dia. Komoditi itu ternyata. Betul. Jadi mau tidak mau faktanya itu ada Bang. Dimana ketika kita melakukan, tentunya dari segi engineering nanti bisa teman-teman ada bisa koreksi ya. Tapi kalau dari segi kesehatan, pembakaran batu bara dalam jumlah yang banyak, dalam jangka yang panjang, itu menghasilkan beberapa efek samping polutan namanya. Nah, polutan itu macam-macam teman-teman. Ada yang pertama Bang Dery, ada namanya PM2.5. Bang Dery bisa lihat tuh ya. PM2.5. Jadi PM2.5 ini adalah salah satu jenis polutan yang paling halus dan paling kecil, teman-teman. Ya. Angka itu adalah mempengaruhi kecil besarnya? Tidak. Jadi PM2.5 itu adalah salah satu jenis polutan. Oh, ini bukan masalah angkanya ya, bukan, tapi jenisnya. memang namanya ya. Betul. Okay. Karena ada lagi yang namanya PM10. Nah, angka belakangnya itu Bang, PM2,5, PM10, itu menentukan besar dari partikel polusinya. Jadi contoh kayak PM2.5 artinya si polusinya itu ukurannya 2,5 mikrometer atau lebih kecil dari itu. Nah, kalau tadi kita kan bahas aki ini, angkanya semakin besar, ya semakin buruk. Benar ya? Kalau yang PM2.5 ini, karena dia makin kecil, berarti kemampuannya untuk masuk ke dalam tubuh kita nih Bang, dia akan makin dalam. Jadi tadi misalnya cuma nyampenya di tenggorokan nih. Sekarang kalau dia makin dibiarkan, dia bisa sampai ke paru-paru ya. Dan juga sistem pembuluh darah lainnya. Dan riset menunjukkan bahwa batas yang disarankan nih Bang ya, PM2,5 itu harusnya 5 sampai 10 atau beberapa guideline ada yang sampai 15. Kita lihat Bang, angkanya berapa Bang? 43. Jadi bisa dibilang ini 3 kali di atas rata-rata yang disarankan. Bahkan kalau kita cek di jam-jam tadi yang mobilitasnya tinggi, itu bisa 6 sampai 10 kali. 6 sampai 10 kali di atas ambang yang disarankan as safe gitu. Disarankan aman. Justru ini sangat berbahaya gitu. Ngeri banget. Sangat mengerikan. Ini juga semakin kita riset Bang, makin banyak nih fakta-fakta yang ternyata terbongkar. Oke, itu apa tuh di bawahnya kan 31 derajat tuh berarti. Betul. Itu suhu ya. Suhunya. Suhu ruangan. Yang betul. Ada tetesan air 52% itu apa? Itu humidity. Jadi itu kelembapan dan juga kelembapan ini berpengaruh juga nih. Karena kok yang gitu? Nah, gini Bang. Jadi yang namanya polusi semakin dia kering, contohnya kayak tadi fenomena El Nino itu ya. Kecepatan penyebaran karena dibawa oleh angin itu akan semakin cepat. Dan semakin banyak yang bisa dibawa oleh angin. Oh, kalau kering. Betul. Kalau lembab membantu. Jadi gara-gara apa? Ada elemen apanya? Gara-gara gini. Kita bayangkan kalau misalnya habis hujan nih Bang. Hujan, air hujan kena ke debu aspal. Artinya debu dan juga partikel-partikel yang ada di aspal itu nggak mungkin berterbangan dong Bang. Oh iya, makanya sore-sore tuh tetangga saya tuh suka nyiramin aspal tuh. Benar, lebih adem. Biar adem. Karena teorinya dan ternyata praktek klinisnya ada seperti itu, membantu. Tapi yang namanya cuaca, kita kan nggak bisa mengendalikan Bang. Jadi sebenarnya secara realistis yang bisa kita kendalikan adalah 2, mobilitas dan juga pembakaran energi yang
terus-menerus. Gitu. Naik transportasi umum dong. Of course, harusnya seperti itu. Lah. Dan Oke. sudah banyak dicontoh di luar negeri, di negara-negara maju yang public transportnya yang memang sudah mumpuni itu membantu. Tapi tentunya banyak insentif juga yang harus diedukasi dan juga diberikan pemahaman nih bagi si masyarakatnya untuk tergerak untuk menggerakkan ke public transport itu. Gini dok, gini ya, ini saya mewakili sebagai warga negara Indonesia yang baik nih dok. Boleh. Izin nih dok nih. Memang tergerak sih tergerak dok. Benar. Kita nih hati itu insya Allah kalau memang ayo kita gerak yuk gitu. Ayo gitu bareng-bareng ya. Tapi masalahnya kenapa kita tuh nggak gerak? Bukan nggak mau gerak doang. Bukan mager ternyata. Ya. Ada kalanya kita tuh pengen sih naik transportasi umum gitu. Benar. Saya nggak usah lah bahas tentang yang transportasi umumnya nggak layak. Nggak, gue positive thinking transportasi umumnya baik sekarang. Oke. Masya Allah di Jakarta nih, kita ngomong Jakarta ya, transportasinya udah keren banget. Nggak ada alasan. Ya. Jadi tahun 90-an gimana kita mau naik transportasi umum? Benar. Rusak. Ya, sarana prasarannya hancur-hancuran gitu. Nggak ada, sekarang udah nggak ada alasan deh. Available ya. Udah bagus, Masya Allah nih, keren Jakarta untuk transportasi umum. Ya. Tapi kendalanya bukan lagi di transportasi umum lagi dong. Tapi Kita udah pada pinter. loh. Kita dipaksa buat naik transportasi umum. Oke? Tapi pejabat-pejabat yang di luar sana yang punya duitnya banyak, mafia-mafia tertentu, dia asik-asik membakar batu bara untuk bisnis dia. Itu yang kita nggak terima dong. Nah, itu dia ya. Maksud gue, lu fair dong kalau nyuruh kita naik transportasi umum. Benar. Ada orang-orang kaya yang ada di batu bara dan lain sebagainya. Ya gimana caranya deh? Jangan lu malah mentang-mentang lu pengen dapat duit, gue juga pengen dapat duit, gue juga kerja gitu loh. Itu gimana caranya ya mengedukasinya biar kayak dia mau memiliki pemikiran seperti ini. Ya udah yuk kita sama-sama deh yuk bareng-bareng kita naik transportasi umum. Mau kita ya. Benar. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu itikatnya ada. Iya. Tapi eksekusinya harus dipaksa biasanya, Bang. Paksa. Harus dipaksa. Tapi ngeliatin mereka tetap main batu bara. Nah, itu susah ya. Kita nggak menyalahkan orang-orang tertentu ya. Kita bilangnya adalah oknum lah. Ada Mungkin pemerintah kesenjangan, juga paham Betul. cara mengatur maksimalnya berapa. Nggak tahu ya. Saya polanya seperti karena saya bukan pemain batu bara. Benar. Artinya mungkin pemerintah ada aturannya. Ini kalau gini nggak bisa lebih. Saya apresiat lah buat Pak Jokowi gitu. Pasti tahu lah, paham lah. Apalagi Menteri SDM-nya pasti ngerti banget. Benar. Tapi mungkin oknum-oknum pemain batu bara ini nih yang bikin. Toh kemarin juga kayaknya biasa-biasa aja kok, tiba-tiba rame polusi. Benar. Nah, ternyata tuh kalau kita tarik ya, ini sebenarnya udah dari 2020. Artinya saat isu Covid itu mulai naik, polusi ini juga secara tidak langsung ikutan naik, Bang. Gitu. Tapi sekarang makin memuncak karena 3 faktor tadi. Makin banyaknya pergerakan atau mobilitas yang notabene udah kembali normal kan segala sesuatunya. Pengusaha juga mau nggak mau harus bayar tagihan, ya kan? Harus bayar lagi, harus jalan semua ekonomi. Dan akhirnya timbul lagi nih masalah dari mobilitas, terus juga cuaca. Dan baik lagi ditambah dengan pembakaran energi karena demand-nya kan makin tinggi, Bang. Ya kan, demand kita untuk penggunaan energi ini kan semakin lama semakin tinggi, nggak mungkin berkurang. Apa, charger? Betul, mulai dari charger, baterai listrik, kemudian juga untuk listrik kita sehari-hari, komersil, rumah tangga kan banyak sekali. Pasti kita akan butuh terus-menerus untuk membutuhkan energi dan kalau negara-negara maju sudah makin melihat ke renewable energy itu makanya, Bang. Yaitu, Nah itu, makanya kembali lagi ke poin di awal kita. Ya, itu dia memang butuh suatu transisi energi yang memang bisa diperbaharui dan akhirnya masalah-masalah ini bisa menurun secara seiring waktu. Tapi in the meantime sih ya, kalau saya lihat dari perspektif kesehatan dan juga dari data yang ada, ini benar-benar nothing we can do sih, Bang. In the meantime nih, dalam jangka waktu dekat nothing we can do. Kenapa saya berani ngomong gitu? Kenapa gitu? Karena kita lihat, Bang, 6-7 tahun yang lalu, salah satu negara dan juga kota yang paling terpopulasi itu ada 2, Bang. Dengan model penduduk dan juga jumlah umatnya sama dengan kita nih, Bang, jumlah penduduknya nih. Yang pertama negeri Tiongkok, China. Yang kedua adalah India. Tapi dalam kurun waktu 5-6 tahun mereka berhasil menurunkan PM 2,5-nya ke batas aman sesuai dengan rekomendasi WHO dan air quality index-nya walaupun tidak 100% di waktu-waktu tertentu dia tetap buruk, tapi in general kalau ditarik secara garis besar dia menurun, Bang. Mereka saja butuh waktu 5-6 tahun. Nah, 5-6 tahun itu apa yang dilakukan? Solusinya apa? Solusinya 3, Bang. Yang pertama betul, mereka beralih dan mereka melihat bahwa kita nggak bisa terus-menerus bakar sumber daya alam. Mulai dari pembakaran batu bara, terus juga kita nggak bisa terus-terusan bakar seperti mineral dan gas, which is impossible kita lakukan dalam jangka panjang. Jadi mereka mulai perlahan transisi ke
energi listrik yang tadi sempat kita sebutkan. Oke, listrik tadi kan bukannya malah sama aja? Enggak. Nah, jadi apa beda? Jadi penangkapan tata surya atau? Ya, jadi kalau untuk secara engineering ya Bang, mungkin nanti teman-teman yang dari bidang engineering bisa koreksi. Setahu saya adalah ketika kita menggunakan untuk produksi baterai listrik, misalnya untuk kendaraan dan semacamnya, itu kan bisa dicas dan di reuse berkali-kali. Nah, yang mereka ganti itu adalah sumber di mana untuk membuat listrik tersebut, Bang. Jadi, nah kalau kita kan masih banyak mengandalkan batu bara, uap. Mereka sudah mengandalkan misalnya wind, angin. Nah, jadi mereka sudah banyak mengandalkan renewable energy, solar panel, cahaya matahari ditangkap dikonversi menjadi energi. Jadi outputnya sama mobil listrik, tapi source-nya atau sumbernya yang mereka ganti. Dan yang paling penting apa Bang? Bukan cuman source-nya, jumlahnya Bang. Kita bayangkanlah di DKI Jakarta aja, berapa banyak sih yang jumlah kendaraan bermotor roda 4 dan juga mobil roda 2? Belasan juta. Mobil roda 2? Mobil roda 4. Sorry koreksi nih. Saking semangatnya. Iya. Nah, 2 itu. Sedangkan kita sekarang ingin elektrifikasi. Misalnya, ubah semua jadi mobil listrik. Berapa persen sih Bang yang punya mobil listrik? Iya, itu sih. Mahal. Ya kan? Dari segi price, dari segi aksesibilitas, untuk jangka waktu dekat, makanya saya cukup pede bilang, cannot do anything in the meantime, kecuali ada suatu hal yang ekstrim ya diambil oleh pemerintah. Contoh misalnya subsidi mobil listrik. Bisa. Misalnya untuk penegasan ke pabrik-pabrik tertentu atau industri tertentu. Kembali lagi ke poin yang tadi kita sempat sebutkan. Itu. Jadi yang pertama dari segi energinya. Yang kedua, nah ini buat teman-teman pengusaha dan juga buat teman-teman yang memang punya bidang usahanya masuk ke kantor ya, untuk para karyawan juga ini penting nih, karena kan sekarang mau digadangkan katanya Bang, mau kembali lagi ke masa Covid nih Bang, WFH lagi katanya. Waduh, karena tadi ada data kan menunjukkan bahwa kalau WFH salah satu polutannya seperti NO nitrik oksida ataupun SO sulfur oksida tuh ternyata menurun up to 40%. Nah tetapi ada data yang menarik tuh. Walaupun jadi kalau udara itu banyak kandungannya kan Bang. Salah satunya tadi si PM ini ternyata walaupun kita WFH, PM-nya tidak berkurang secara signifikan. Jadi hanya beberapa komponen saja yang berkurang Bang. Gitu. Makanya menandakan untuk pemerintah dan juga untuk pengusaha, WFH itu ibaratnya hanya penutup luka sementara Bang. Masa tiap kali akinya naik kita bubar gitu? Nggak mungkin. Jadi it's only a temporary thing yang bisa kita lakukan. Yang nggak temporary gimana? Yang nggak temporary itu takes time, membutuhkan waktu. Beralih ke energi yang lebih renewable. Iya kan nggak mungkin WFH terus-terusan deh. Betul. Renewable ya. Betul. Dan buat teman-teman juga yang bisa kita lakukan adalah kembali ke masa Covid, yaitu mengandalkan daya tahan tubuh kita. Itu udah paling penting. Karena last resort kita kan nggak bisa nih mengandalkan pemerintah misalnya gitu ya. Untuk hal-hal tertentu, kebijakan tertentu kan takes time, perlu dikaji. Terus yang kedua juga kita tidak bisa mengandalkan misalnya lu jangan sakit ya di kantor misalnya, kan nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol orang. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol diri sendiri, pakai masker. Pakai maskernya juga kalau bisa jangan yang masker kain, karena PM 2.5 itu masih bisa tembus ke masker kain. Oh ya? Betul. Jadi minimal surgical mask atau lebih baik lagi KN95 atau N95. Tapi silakan disesuaikan lagi ya untuk keperluan dan kebutuhan masing-masing gitu. Oke. Betul, ini penting banget. Ya, jadi kalau ini dampaknya apa ya Dok? Ya, apakah ini ada hubungannya dengan anak saya yang 3 anak saya, ya qadarullah ya, takdir memang. Tapi memang ada bentuk ikhtiar seorang orang tua gimana caranya untuk anak saya biar tetap bisa masuk sekolah ya. Tadi gue udah ngobrol sama Dr. Kevin di ruangan saya. Gini, 3 anak saya tuh kayak pingpong gitu jadinya. Yang ini sembuh, yang ini sakit. Yang ini sembuh, ini sakit. Muter-muter. Ya, sekarang tuh bisa dibilang mungkin seminggu jalan 2 minggu ya. Nah itu kan lumayan serius dan kadang nggak mau juga yang dikit-dikit obat gitu ya. Maksudnya memang konsultasi ke dokter iya gitu. Tapi betul. Kenapa nih dan gimana nih cara penanganannya? Kayak misalnya di sekolah, istri saya kan gabung dalam grup orang tua gitu ya. Itu hampir tiap hari ada aja yang izin. Ada yang absen izin ya. Assalamualaikum Bu. Fulan izin ya Bu, ini izin ya gitu. Ada nama-nama teman-teman anak-anak saya gitu kan. Nah ini kan terus menerus ya. Karena apakah ini dampak dari polusi? Nah ini hitam warnanya kayak begini. Benar. Tuh lihat deh. Nah kondisinya. Ini memang kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan ya. Karena kalau bentuknya seperti ini tuh dia sudah bentuknya smoke namanya.
Jadi SMOG, smoke, asap, ditambah kabut. Jadi si udara itu tidak bisa bergerak. Dia tertahan di satu titik dan polusinya akan mencemari terus berputar-putar di titik tersebut sampai tertiup angin. Sampai ketiup angin. Oke, ngebuangnya kemana? Sampai ketiup angin. Tergantung arah anginnya. Jadi arah angin tertentu, makanya teman-teman dari BMKG kan kadang-kadang suka keluar prediksi untuk arah angin, kecepatan angin, humiditas. Itu juga mempengaruhi kemana nih kira-kira akan dibuang si notabene polusi ini. Makanya teman-teman perhatikan yang di Aki tadi, Bang Der, itu tuh bukan cuma Jakarta. Ternyata daerah sekitarnya Tangerang, Bogor, bahkan Bandung juga mengalami masalah polusi ini. Karena faktor angin dan cuaca yang terus menerus berubah. Coba balik lagi dong ke gitu. IQR tadi. Itu ada AKI-nya tuh. Betul. Apa tadi AKI kepanjangannya, Dok? Air Quality Index, jadi kualitas udara. Nah, itu kan kecepatan anginnya itu 31,5 km per jam. Yes, betul. Pelan ya? Sebenarnya kalau untuk ukuran pergerakan termasuk pelan. Makanya polusinya stuck-nya di situ-situ aja. Iya kan? Ya maksudnya mobil aja 60-70 aja masih dikategorikan pelan kan? Betul. Makanya rata-rata ayo jangan lewat dari 80 km per jam gitu. Iya, betul. Ini kan berarti 31. Terus caranya gimana? Kalau ke teman-teman BMKG bisa nggak ngatur angin biar lebih cepat? Kayaknya nggak. Undang bisa Naruto deh. Kali ya. Benar. Gimana sih caranya? Benar, ini buat teman-teman memang sih untuk pergerakan cuaca sekali lagi itu satu hal yang kita nggak bisa kontrol, Bang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah perkuat diri, perkuat imunitas, pakai masker, dan benar-benar kalau teman-teman yang tadi pengusaha di kantor itu wajib sih saya rasa pakai masker lagi. Jadi itu udah nggak bisa ditawar sekarang. Baik lagi, baru kita bisa lepas masker. Ternyata kita mau nggak mau harus membiasakan diri lagi dengan masker. Gitu. Aduh, repot juga ya. Lumayan. Iya. Aduh, masker lagi dong. Lumayan ini. Minimal apa sih terdekat yang paling gampang, Dok? Jangan mobil listrik dulu deh nih teman-teman kan masih mikirnya yang nggak gampang kali. Masa sekarang gue langsung beli mobil listrik. Benar. Apa sih yang paling terdekat? Tadi udah penanganan diri kita. Habis itu apa lagi upaya-upayanya? Naik transportasi umum. Sebisa mungkin ya, tapi kita harus pantau juga nih. Kadang-kadang buat teman-teman kita kan pengen hidup sehat ya. Hidup sehat, olahraga identik, olahraga pasti di luar kan, jogging, lari. Tapi ternyata Bang, kalau misalnya udaranya atau air quality index-nya itu melebihi, contoh ini ya, 119 ini hanya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Artinya siapa? Tadi mungkin anaknya Bang Der masuk ke dalam usia atau kelompok tersebut, jadi anak-anak, bayi, lansia. Nah ini hati-hati, 119 sudah mulai mempengaruhi kelompok-kelompok tersebut lebih cepat Bang. Gitu. Tapi kalau misalnya angkanya contoh nih, misalnya tuh di daerah Tangerang 163, itu justru lebih baik jangan di luar. Jangan di luar sama sekali. Terus kita melakukan aktivitas indoor dulu. Nah, batasan-batasannya apa sih? Minimal average berapa yang aman? Biasanya yang kita incar memang idealnya itu di bawah 80. Tapi di bawah 80 jarang sekali Bang. Mungkin dalam 1 tahun datanya menunjukkan hanya 40-50 hari saja. Di mana kualitas udara itu ideal. Paling mendekati ideal adalah kapan Bang? Sesuai bendera itu 17 Agustus kemarin. Emang iya? Bener. Pada di rumah? Bener. Selain pada di rumah, semua aktivitas kan hampir berhenti dan upacara. Artinya di jam-jam upacara bisa cek nih nanti datanya di IQR ini. Tanggal 17 Agustus hampir semuanya kuning. Artinya si polusi itu memang menurun secara signifikan dan terbantu oleh pergerakan atau mobilitas yang berkurang. Pak Jokowi, kita bikin upacara tiap hari aja Pak. Bisa jadi nih ya. Ayo jadi. Pak, semangat Pak. Kan nanti temanya apa, Senin apa gitu apa kayak atur aja kayak. Bener. Ya kan minimal itu daripada suruh beli mobil listrik sekarang gimana nih? Bener. Apalagi di tanggal itu udah pasti pabrik tutup dong. Ya kan? Saya tahu Pak Jokowi. Setiap hari tanggal merah aja. Dikomplain nanti kita Bang. Buat peraturan baru. Hari Polusi Nasional. Keren. Benar. Coba kita zoom deh. Jadi semakin rendah, semakin hijau, semakin tinggi angkanya, semakin merah. Jadi di sini ada spektrumnya ada 4 ya. Kalau saya lihat, hijau, kuning, orange, merah. Betul. Hijau, kuning, orange, merah. Jadi semakin atas semakin parah. Betul. Sebenarnya ada satu Bang, cuman jangan sampai kita kesana itu hitam. Artinya ada, cuman itu jarang sekali. Dia toksik Bang. Artinya beracun. Gitu, itu di level tertentu. Polusi ternyata ada toksik ya? Betul. Saya pikir cuma di kantor orang-orang doang. Ada yang toksik. Betul, dia memang ada satu parameter lagi, tapi semoga kita tidak pernah ke sana sih. Jadi memang kita bermain di 4 parameter ini. Oke, coba di zoom out dong. Saya mau lihat dong yang paling sehat mana sih?
jangan-jangan kalau Kalimantan Sehat waktu yang tepat untuk kita pindah ke IKN. Iya kan? Coba-coba mana yang paling hijau di mana sih? Kalau saya tidak salah itu lately ya Bang ya, paling sering hijau itu di Denpasar. Jadi area Bali itu biasanya rata-rata rata-rata dia hijau. Lah, kenapa? Karena penduduknya dikit. Bisa jadi mobilnya. Open air space-nya juga lebih banyak. Terus yang kedua mungkin daya atau kecepatan anginnya di sana lebih cepat. Gitu. Mungkin teman-teman dari BMKG bisa koreksi. Tapi menurut pemantauan dan data dari website ini selama 2-3 bulan terakhir di Denpasar cukup baik kualitas udaranya. Dan ngaruh nggak ke dataran tinggi? Sangat. Karena di sini Malang tuh hijau tuh. Betul. 44 lagi, kecil banget. Betul. Coba kan ini kan Malang, Surabaya 80. Karena ruang terbuka hijaunya otomatis lebih banyak kan. Coba Bandung kan dataran tinggi juga. Benar. Coba zoom Bandung. Tahu nggak Dimas Bandung di mana? Ini geografinya nyogok nih kayaknya lulusnya nih. Mana Bandung? Di Jawa Tengah ini Bandung sini nih. Nah, itu. Nah, tuh zoom stop. Ya. Kuning, oranye, kuning dia ya. Berarti solusinya either kita di rumah naik transportasi umum, beli mobil listrik, atau pindah provinsi. Betul, sangat terbatas sih. In the meantime sangat terbatas Bang Dery. Kita pindah aja, nanti kita pindah semuanya rame-rame ke Malang. Malangnya merah. Benar. Serba salah nih. Emang Serba dari diri kita sih sebenarnya. Memang betul. Lu mau di Jakarta tapi kalau lu bisa atur gitu kali ya. Betul banget. Karena last line of defense, karena gini, untuk para pengusaha, para pekerja kan sekarang dibilang, Pak, saya ada ide nih, atau misalnya wacana dari pemerintah mau WFH, langsung mungkin besok diganti Bang. Iya sih, kan? Bener bahaya tuh. So ide bahaya kita gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kita perkuat diri sendiri. Hal-hal kecil mulai dari pakai masker, rutin olahraga, jaga pola tidur. Karena pola tidur itu sangat berpengaruh Bang terhadap kualitas imunitas dan juga seharian kita. Gitu. Karena kalau kita stres, otomatis tidur terganggu, atau yang sering begadang itu sangat berpengaruh. Berarti gitu. Paling banyak kena batuk tuh polusi. Saya boleh tahu nggak dok teknisnya? Penyakit batuk, pilek, panas gitu ya. Yang paling banyak lah batuk pilek gitu. Batuk pilek ini gimana dok? Dari sudut pandang kedokteran. Maksudnya apakah memang skalanya tuh yang paling banyak mayoritas dari polusi? Atau memang virus gitu loh? Saya nggak paham gitu. Gimana tuh dok? Benar. Jadi kalau secara garis besar betul, paling banyak itu adalah bakteri, virus, parasit. Itu adalah mikroorganisme. Oke. Di luar itu 3 itu di luar polusi. Betul, di luar polusi. Polusi itu gini, kerucutan polusi dulu deh. Polusi itu adalah? Nah, polusi itu adalah jumlah partikel atau senyawa yang terlarut ke dalam udara. Nah, untuk dapat angka AKI ini, biasanya kita mengukur 8 sampai 10 polutan. Jadi polutan ini adalah zat yang terlarut di dalam udara tersebut. Paling banyak adalah dari tadi bahan bakar. Betul, bahan bakar, emisi dari mobilitas, kemudian pabrik atau industri. Di luar virus ya? Betul. Itu tuh berarti polusi. Jadi ada polusi, ada virus. Nah, batuk dari polusi dan virus, mana yang berkontribusi ke batuk? Kalau untuk dari penyebab, dari dulu mungkin kita tarik 10-20 tahun belakangan itu memang paling banyak karena infeksi. Jadi bakteri, virus itu lebih banyak. Tetapi dalam 3-5 tahun terakhir terbukti bahwa kualitas udara atau polutan ini juga sangat berpengaruh. Tadi kita ambil di beberapa negara besar tuh yang sudah perlahan mulai mengubah polusinya terhadap energi dan juga listrik dan segala macam. Seperti tadi Tiongkok, China, dan India. Itu tingkat ISPA-nya di tahun-tahun tersebut itu bisa 2-3 kali di atas rata-rata Indonesia. Which is Indonesia sudah banyak ya, tapi mereka lebih banyak lagi. Gitu. Nah sekarang kita ini jika tidak dilakukan intervensi bisa mengarah ke sana Bang Dery. Gitu. Karena sekarang kalau kita lihat paling banyak itu suara paling umum ya, entah di busway, entah di KRL. Iya. Cuh. Di mana-mana Bang. Itu udah jadi ringtone itu. Bener, saya kemarin di playground tuh teman-teman di mall lah ya. Bener. Tempat mandi bola apa segala macam. Termasuk anak saya. Benar. Batuk, semua anak-anak kecil. Kadang tensin juga kan. Kadang pengen ngomong kayak, enggak bukan anak gue, nggak mungkin juga gitu ya. Kadang benar. malu juga kan. Iya, benar. Gue lagi yang batuk gitu. Iya. Berharap anak orang lain gitu. Minimal bukan malunya di kita ya. Iya kan. Iya. Kayak gitu berarti ya. Benar. Dan kalau teman-teman rasain batuk itu sebenarnya respon pertahanan tubuh Bang. Jadi ada something yang nggak beres, ada yang something masuk ke dalam tubuh kita. Dan tubuh kita ingin mengeluarkannya. Sesimpel itu sebenarnya. Batuk, pilek itu mekanismenya sama. Jadi kita bisa bayangkan kalau batuk kita makin sulit sembuh,
artinya si something, apapun itu polusi, bakteri dan sebagainya, yang masuk ke dalam tubuh kita otomatis lebih parah, lebih banyak, dan tanda kutip lebih ganas. Makanya kita batuknya lebih lama, lebih sulit sembuh, dan gampang banget nularnya. Nah, bisa diperhatiin tuh teman-teman, terutama yang kantoran, pengusaha. Satu aja sakit di kantor, nggak lama 2-3 hari berikutnya pasti banyak yang izin sakit. Itu karena penularannya cepet banget. Dimas langsung di salting nih Dimas nih. Saya agak takut juga gitu ya. Nah gitu. Batuk. Obat apa dok? Ya nggak usah sebut mereknya lah. Oke. Apa obat-obatan mengandung apa tuh biasanya kalau untuk batuk? Ya jadi buat teman-teman kan ada 2 jenis batuk biasanya ya. Ada batuk berdahak dan batuk kering. Kalau untuk batuk berdahak kita biasanya pakai golongan yang ekspektoran. Gitu, kayak obat batuk hitam. Kemudian kalau misalnya yang batuk, tadi untuk batuk berdahak ya. Kalau untuk batuk kering biasanya kita pakai yang antitusif. Jadi untuk menekan refleks batuk. Makanya kadang-kadang masyarakat kita kan sekarang udah apa-apa mbah Google, bener nggak? Mereka suka salah Google. Jadi tadinya obat itu harusnya batuk kering, dikasih ke batuk berdahak. Ya makin lama. Saya pikir ini hanya marketing dok. Bener. Mohon maaf ya, saya pikir ini kayak semacam iklan atau produk sampo. Sengaja dirubah warnanya hijau buat hijab. Padahal katanya beda, cuma katanya di badan parfumnya doang katanya. Katanya saya nggak nyebut yang merek yang mana ya. Ada warna, ini sampo nih. Ada warna hitam, kuning, hijau dan seterusnya gitu kan. Putih gitu. Kalau yang hitam buat katanya biar rambut rontok misalnya. Hijau buat samponya yang cewek-cewek itu hijab gitu ya. Kan jadi modelnya pakai kerudung tuh, pakai jilbab. Saya pikir gara-gara hanya permainan marketing tapi isinya sama aja dok. Enggak. Itu ada bedanya ya? Betul. Kalau sampo gimana? Bukan Anda ya? Bukan. Itu kayaknya panjang kali itu. Panjang ya? Panjang. Kalau sampo bukan nih. Tapi kalau yang batuk saya pikir ekspektoran apa tadi? Ya ada ekspektoran. Ekspektoran batuk berdahak gitu kan. Batuk begini. Saya kan orang marketing, jadi kan bisa aja loh katanya. Itu beneran ada ternyata. Beneran ada. Jadi ternyata beda. Betul. Ada beberapa keilmuan yang memang wajib ditaruh di produknya atau di obatnya. Bukan karena dibedain rasanya doang. Bukan. Kalau sampo kan dikasih wanginya ya. Warnanya dibedain gitu. Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman juga kadang-kadang ini tetangga saya minum ini sembuh nih. Nah, padahal kan itu mungkin belum cocok atau mungkin memang bukan untuk keluhan dia gitu. Jadi ketika dia minum ya justru makin panjang masalahnya gitu. Makanya penting nih teman-teman konsul dulu. Konsulnya ke dokter Kevin. Gimana cara konsulnya dok? Bisa kalau ada yang mau tentunya bisa reach out di semua sosial media saya atau ada website juga drkevinmark.com. Nanti bisa cek klik link tersebut untuk konsultasi juga bisa. Ini ya. Yes. drkevinmark.com. Yes, betul. Jadi konsultasi kesehatan dokter Kevin Mark membantu solusi terbaik untuk masalah kesehatan kamu. Iya. Simpel intinya, gitu ya. Simpel lah. Intinya teman-teman bisa ambil langkah pertama dan tentunya cepat dan jangan sampai salah penanganan. Karena ibaratnya polusinya aja udah berat, hidup kita ini udah berat gitu kan. Iya betul. Iya kan, harus menambah lagi masalah-masalah salah obat gitu ya, jangan sampai lah. Iya betul. Yes. Dan kalau ada yang bilang bahwa entar dulu obatnya, jangan buru-buru. Ini kayak anak saya ini sekarang sih saya kadang bingung nih. Terlalu buru-buru obat juga kadang gimana gitu, dikit-dikit obat. Ini solusi buat anak saya gimana nih? Dia masih batuk-batuk nih. Iya, jadi buat teman-teman terutama yang anak-anak nih ya, usia sensitif nih ya, misalnya masuk ke dalam kelompok ini. Yang pertama selain obat itu perlu Bang. Jadi karena memang untuk 3-4 hari pertama mungkin kita bisa pantau dulu. Kita bisa pakai obat-obatan dengan air hangat, kumur dengan air garam, itu membantu mengeluarkan produksi dahak. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada perbaikan, lebih baik kita masuk ke obat-obatan sebagai pertolongan pertama. Sebenarnya bisa sembuh tanpa obat? Bisa. Tapi apakah kita tega melihat dia batuk semalam suntuk? Apakah kita tega lihat dia demam terus-menerus? Nah, mungkin itu yang bisa jadi membantu relief atau mengurangi gejala yang dialami. Gitu. Itu mempercepat dan menyamankan aja sih Bang. Gitu aspeknya ya. Kecuali kalau antibiotik ya. Antibiotik itu harus dengan resep dan juga konsultasi. Karena sekarang dikit-dikit antibiotik kayak kacang goreng Bang. Semuanya itu bikin masalah juga loh. Karena buat teman-teman yang kebanyakan dikit-dikit antibiotik akan ada masanya di mana dia mengalami resistensi Bang. Jadi nggak mempan. Udah kebal tuh. Bener. Jadinya tuh resisten dia tuh di dalam tubuh tuh. Jadi kok perasaan saya pakai ini kemarin cepat sembuh ya. Iya. Sekarang nggak mau tekan 2. Bener. Ya kan, lu nekan berapa lo gitu kan? Dimas
Tahu dia. Paham banget jadi Mas. Iya. Kayak gitu-gitu tuh ya. Gitu Bang, bener. Jadi teman-teman terutama buat orang tua ya, ini kita harus aware ya karena katanya isu WFH. Ya minimal kita tahu lah dari obrolan ini kemana nih, mungkin kalau teman-teman pengusaha di bawahnya ke arah mana apa segala macam. Apalagi Dok kira-kira yang mungkin kita biar lebih waspada lagi terkait dalam hal ini, mungkin ada yang mau ditambahin Dok? Boleh. Buat ya polutan lah tempat apa ya. Buat teman-teman terutama mungkin satu pesan saya ya, kalau dulu produk ini mungkin nggak terlalu dipikirkan dan dokter-dokter juga belum terlalu menyarankan, tapi sekarang ya saya rasa ini menjadi kewajiban, yaitu air purifier Bang. Itu kemarin istri saya beli itu. Saya pikir itu tidak ada gunanya gitu. Saya juga pikir demikian. Emang itu beneran ya? Nah, aku nanya beneran loh. Iya, benar. Saya banyak di ranah marketing karena benar. Saya sering ngerjain orang sih zaman dulu ya. Jadi kayak ya. Jadi kayak beli di rumah nih segini nih. Yang gede kan? Itu datang paket gitu. Gede amat. Iya ini gede Pak. Apa sih nih? Enggak ini kita Jakarta. Ya udah. Iya. Saya diem doang tuh merah tuh. Gitu kan. Betul. Ada merahnya, ada hijaunya, sensor-sensor gitu deh. Benar. Itu penting juga ternyata. Penting karena banyak ini sudah ada penelitian di negara-negara maju tadi, termasuk yang kita bicarain tadi. Mereka memaksa untuk di perkantoran dan juga buat teman-teman yang memang aktif indoors lebih banyak, mau tidak mau menggunakan air purifier. Nah, buat air purifier ini pilihlah sebisa mungkin karena budget kan dan brand variatif ya Bang. Yang penting ada HEPA filternya. Kenapa HEPA ya? Yang kotak bukan? Betul. Kotak kecil itu. Jadi saya pakai aditunya tuh kemarin. Saya betul. Kan istri saya ngabisin duit, saya ngemasang. Oh iya. Itu udah template, Pernah nggak tahu. Ya udah kan kami yang beli, kami yang pasang aja. Bener. Ya ini gimana? Ya oke, siap saya lagi. Oke. Saya baca tuh petunjuknya. Dia kayak ada filternya gitu. Betul, yang kotak kecil itu. Ya, jadi HEPA filter itu dia punya kemampuan untuk menyaring fine particle seperti si PM2.5 ini dan bisa diganti kok secara berkala. Kalau itu nggak ada, udah terlanjur pada beli. Atau budget. Nggak apa-apa, at least cari yang dia bisa kemampuan filtrasinya lebih dari 2 lapis. Itu juga membantu. Terus yang ketiga, perhatikan juga jangan sampai salah pilih beda air purifier karena kan sesuai dengan luas dan juga besar ruangannya. Jangan sampai ruangannya besar sekali, air purifier cuma di pojok kecil ya, nggak akan ada efeknya. Gitu. Jadi sesuaikan dan konsultasikan dulu sebelum melakukan purchasing itu. Loh, gitu. saya di kamar karena biar kata istri saya biar mantap. Bener itu bisa Bang. Di kamar bisa. Jangan lupa juga kalau misalnya itu dinyalain jendela atau ruangan terbuka jangan dibuka terlalu besar karena nanti sirkulasi udaranya akan terlalu cepat dan jadinya nggak efektif. Berarti jangan dibuka. Betul. Karena dia fokusnya adalah menyaring dan memperbaiki kualitas di dalam ruangan. Oke, kalau kita datang kan ada yang bilang kalau orang tua kita habis kerja capek-capek apa segala macam kan biasanya pulang katanya bawa virus. Itu gimana tuh? Maksudnya batuk pilek tuh gara-gara nempel di badan saya atau seperti apa? Jadi betul. Jadi ketika kita batuk pilek, ketika kita mengeluarkan dahak atau cipratan di dalam dunia kedokteran kita bilangnya droplet ya. Jadi cipratan atau percikan itu kayak waktu kita awal-awal COVID. Jadi kan semua pakai masker tuh. Dengan harapan masker itu menyaring atau mengurangi si cipratan yang mengandung bakteri virus tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman seorang orang tua yang memang di rumahnya ada anak yang dalam usia sensitif, ada lansia, ada orang tua, lebih baik kalau memang sedang mengalami gejala kita pisah kamar dulu deh, if possible ya Bang ya. Gitu. Karena kecepatan untuk menularnya itu sekarang sangat cepat. Dulu mungkin seorang yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut akan butuh 5-7 hari masa fase penularannya. Tapi sekarang 1-2 hari pun kadang yang ekstrim less than that itu udah bisa menular Bang. Gitu. Jadi ini memang harus diperhatiin banget sih buat teman-teman yang punya masalah-masalah dan juga keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan itu udah langganan bulan ini banyak banget Bang. Iya, banyak banget ya. Banyak banget. Apakah kita harus buka baju di luar juga? Kan kayak dulu kan Covid kan parnonya kan kayak enggak cuci dulu di luar. Iya. Sebelum masuk kamar kamu kamar mandi dulu. Iya. Jadi segitunya gak sih? Kayaknya sih enggak ya. Kalau untuk sampai segitunya tidak. Karena kalau kita telaah tadi kita lihat paling banyak tuh penyebabnya polutan. Dan polutan itu dia tidak nular kayak virus, enggak. Cuman dia akan mempengaruhi individu itu lebih cepat aja. Gitu. Jadi sifatnya per orang. Cuman ketika orang itu bergejala nih, udah mulai batuk pilek, nah dia kan tidak memungkiri bahwa ada bakteri atau virus yang tadinya nggak bisa masuk, sekarang jadi masuk. Karena imunitasnya terganggu Bang. Gitu ceritanya. Itu dia masalahnya.
Boleh. Ada yang mau tambahin lagi, Dok? Kalau nggak, saya antar teman-teman untuk ke mungkin konsultasi gimana caranya tadi. Boleh. Website tadi ada. Kalau di lewat IG, DM aja bisa apa gimana? DM aja nanti, tapi sabar ya. Waduh, rame banget. Ya nanti bisa kita coba bahas. Tentunya kan karena keluhan itu variatif banget, Bang. Gitu kan, variatif banget. Tapi tentunya buat teman-teman yang penasaran juga bisa silakan DM aja, nanti diarahkan oleh tim. Oke, boleh ngomongin produk gak sih seorang dokter kayak air purifier yang bagus yang mana gitu? Enggak ya? Kayaknya better jangan, Bang. Jangan ya. Jangan ya. Cuman tadi tips and trick saya, pastikan Cari yang tadi ya? 2 lapis, betul, minimal ya. Kemudian HEPA filter, itu wajib. Karena memang standar internasionalnya disarankan untuk pemakaian HEPA. Itu sama kayak yang dipakai di pesawat, Bang. Gitu. Makanya sirkulasi udara pesawat itu hitungannya per menit. Sangat cepat dia diregulasi dan diolah lagi si udara tersebut gitu. Gitu. Yes, betul. Ya, mudah-mudahan ini Jakarta kembali sehat ya, teman-teman. Amin. Ya. Yes. Ya biar kita bisa produktif lagi. Benar. Dan lain sebagainya gitu kan, berita-beritanya karena ya begitu makin kenceng, makin naik apa segala macam ya. Benar. WFH bocorannya nggak tahu. Belum ada, tapi buat teman-teman pengusaha get ready aja with plan A, plan B, semisalnya kalau sampai terjadi gitu. Karena bau-baunya katanya mau hybrid, Bang, gitu. Cuman belum tahu nih berapa persentasenya ataupun kapan kebijakannya. Kalau menurut pandangan saya kayaknya akan terjadi, tapi tidak akan dalam waktu lama. Oh ya? Iya, kelihatannya ya. Karena dengan level aki yang tadi terlalu disorot media nasional maupun internasional. Meskipun masuk tapi kita stop sebagai pengendara motor dan mobil, boleh nggak? Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi in the meantime, menurut saya kayaknya akan terjadi. Cuman berapa lama kita belum tahu, gitu. Karena itu langkah nyata, bisa langsung kelihatan, tapi nggak akan menghentikan masalah, gitu. Jadi cuma temporer aja, Bang. Gitu. Dan kemarau panjang juga bahaya ya? Yes, betul banget. Ini prediksinya untuk kemarau dari teman-teman BMKG dan juga dari Badan Cuaca Dunia itu prediksinya sampai Oktober, Bang. Jadi memang dari Juli kemarin kan sudah mulai. Juni, Juli. Mungkin puncaknya, makanya kemarin kan ada insiden kebakaran di Hawaii itu, di Lahaina juga. Itu terpengaruh fenomena El Nino itu. Jadi sampai hutannya itu ya? Betul. Sampai Oktober nih kemungkinan kita bisa lihat kemarau panjang ini. Tapi moga-moga sih lebih cepat ya. Iya, sampai Oktober gitu. Kemarau panjang. Dajjal turun nih. Aduh, bahaya nih. Enggak kan katanya, kalau ini saya sarkas dan nyindir orang-orang yang sibuk ngurusin begituan. Iya, benar. Kemarau panjang. Polusi, panas berkepanjangan, akhir zaman. Benar, banyak narasi ke situ juga. Iya, Dajjal mau turun nih. Terus ada lagi tuh yang tambah-tambahin lagi. Waspada kalau begitu, berarti nanti pilih pemimpinnya jangan kelakuannya kayak Dajjal. Apa hubungannya? Hubungannya ya, benar. Ada aja dia. Emang ada yang kayak gitu? Kita kasih solusi.